Ya Bu Hanifah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi Bu Hanifah. Oh, pagi Pak Fajar. Wah ini senyum kayaknya lagi seneng Ibu Hanifah. Habis apa sih ini? Waduh, kalau senang sebenarnya sih enggak Pak. Saya sebenarnya ada beberapa beban pikiran gitu Pak. Makanya saya butuh di coaching nih Pak hari ini. Cuman ya untuk menutupi kepusingan saya tersenyum aja lah Pak. Biar memperingan permasalahan saya Pak Fajar. Oh gitu. Jadi kira-kira apa sih Bu yang buat pusing Bu Hanifah yang seceria ini? Aduh Pak, sebenarnya banyak Pak. Gitu. Salah satunya pekerjaan sekolah. Saya akhir-akhir ini kok kayak ngerasa terlalu banyak gitu Pak tugas sekolahnya. Khususnya kan saya kan ngajar Pak. Belum ada tugas-tugas lain. Belum saya kan masih dalam proses pendidikan guru penggerak. Belum beberapa kegiatan di sekolah itu P5, Jumat Religi, itu saya koordinatornya. Lalu ada beberapa kegiatan seperti pengisian kinerja itu juga saya ikut. Gitu. Nah saya tuh ngerasa bingung gitu Pak, bagaimana gitu cara membagi waktunya. Kayaknya kok tugas tuh bertumpuk-tumpuk, harus semuanya penting gitu. Jadi saya bingung Pak Fajar, sejujurnya harus bagaimana. Oh, jadi pada dasarnya Bu Hanifah bingung karena terbebani, bukan terbebani ya, diberi amanah yang terlalu banyak, gitu ya Bu ya. Jadi Bu Iya Hanifah Pak. merasa, iya. Nah, kira-kira Bu Hanifah eh, ada nggak yang bisa diajak konsultasi untuk mengatasi hal-hal Bu Hanifah? Untuk sejauh ini sih, untuk konsultasi sendiri mungkin saya baru sebatas konsultasi ke kepala sekolah, lalu konsultasi ke rekan sejawat, tapi rekan sejawat yang memungkinkan gitu ya Pak. Karena ya jujur saja rekan sejawat di tempat sekolah saya kan tidak semuanya yang usianya usia produktif itu. Bahkan ada 3 guru yang tahun depan itu pensiun. Nah, tapi kan walaupun pensiun tahun depan, beliau tetap mengisi kinerja, jadi tetap harus dikerjakan gitu. Jadi saya memang komunikasinya sementara ini baru ke satu guru sih, satu guru itu sama kepala sekolah gitu, Pak. Uh, terus untuk apa kira-kira untuk mengurangi hal-hal itu yang membebani Bu Hanifah, ada nggak langkah-langkah yang Bu Hanifah lakukan? Sejauh ini sebenarnya saya masih bingung sih Pak, walaupun ada beberapa, sebenarnya saya sudah mengedraft beberapa cara di otak saya, tapi ketika mau melakukan itu kadang-kadang masih bingung ya Pak. Terlalu mungkin ada terlalu amanahnya terlalu bermacam-macam dan beragam-ragam gitu ya Pak. Jadi saya itu agak masih bingung itu untuk prioritasnya gitu. Nah, tapi sebenarnya saya sudah punya ancang-ancang sih Pak untuk melakukan beberapa hal untuk mengatasi hal-hal yang saya hadapi akhir-akhir ini, khususnya di akhir tahun. Karena akhir tahun kan banyak gitu Pak. Jadi salah satu saya menyusun draft prioritas mana dulu yang harus dikerjakan sesuai dengan deadline atau date-nya. Karena contoh misalnya tugas CGP itu kan ada due date-nya, lalu kayak kita ada due date-nya, lalu ada tugas yang lain itu juga ada due date. Nah, saya menyusunnya itu berdasarkan due date yang terdekat dulu yang dikerjakan. Pak, sementara ini. Untuk alternatif yang lain mungkin saya ingin melibatkan beberapa teman-teman rekan sejawat di sekolah saya untuk meringankan salah satu tugas saya, khususnya di bagian kerja, lalu ada di P5 gitu ya. Mungkin saya minta rekan-rekan yang lain di luar rekan yang satu tadi ya, yang sudah saya ajak konsultasi. Karena walaupun ada 3 guru yang
udah nggak produktif. Di sekolah saya juga masih ada 3 guru yang masih muda-muda sekali Pak, bahkan kelahiran 99, 98 gitu. Jadi mungkin itu bisa bantu saya sih Pak untuk mas. Eh, jadi secara tidak langsung Bu Hanifah sudah membuat draft kegiatan yang akan disampaikan dan mencoba berkolaborasi dengan rekan-rekan ya Bu Hanifah ya. Nah, kalau Iya Pak dengan Fajar. kepala sekolah, apakah Bu Hanifah kalau dengan kepala sekolah, apakah Bu Hanifah sudah ngobrol masalah Bu Hanifah merasa terbebani? Sebenarnya kalau untuk kepala sekolah sendiri, beliau sepertinya ya sudah paham gitu lah ya. Ada beberapa yang memang saya sangat terbebani, tapi kan memang namanya kalau di sekolah saya tidak ada pilihan lain karena yang termuda kebetulan kan yang ASN saya gitu. Jadi ada beberapa pekerjaan ASN ya yang mau tidak mau harus saya backup Pak gitu kan kasihan juga kalau mau backup yang mau backup yang non ASN kan dia kan istilahnya nggak terjun langsung walaupun juga sebagai guru kan gitu. Tapi ya itu mungkin karena pertimbangan kepala sekolah itu dan saya ya mungkin mengerti gitu dengan pertimbangan kepala sekolah saya. Itu Pak Fajar. Oh, ya. Jadi menurut Bu Hanifah, pada saat ini kira-kira Bu Hanifah itu berada di angka kepuasan berapa sih Bu kalau di antara 1 sampai 10 setelah pada saat Hmm, ini dengan tugas-tugas yang begitu banyak? kalau saya kayaknya masih di angka 5 Pak gitu karena ada beberapa tugas yang saya selesaikan tapi ya begitulah Pak hasilnya masih kurang maksimal. Jadi masih di 5 Pak. Oh, di 5. Nah, dengan gambaran-gambaran tadi Bu yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kalau itu terlaksana nanti Ibu pengen nyampe di angka kepuasan berapa Bu kira-kira? Oke, mungkin kalau untuk keadaan saya saat ini dengan beberapa tugas yang bermacam ragam, mungkin saya pengennya di angka rate 7 atau 8 sih Pak. 8 sepertinya sudah oke banget gitu ya. Karena kalau mau ideal banget, sempurna banget, tugas administratif itu rasanya kok susah sekali gitu ya. Jadi mungkin 8 itu sudah bagus banget sih Pak untuk saya. Ya, nah, eh, untuk mencapai angka 8 itu Bu yang menurut Bu Hanifah ingin dicapai, itu kira-kira gambaran-gambaran tadi, langkah-langkah yang tadi Ibu sampaikan mau dilaksanakan kapan Bu? Mulai kapan itu? Kalau beberapa yang tadi, yang pertama kan saya tadi nungguin 2 ya Pak ya. Yang pertama itu saya nulis daftar prioritas, terus yang kedua saya kolaborasi dengan beberapa rekan senior. Kalau untuk yang pertama mungkin saya nanti malam deh Pak, saya mulai coba bikin listnya gitu. Terus yang kedua untuk dengan kolaborasi dengan lain, saya sebenarnya sudah ada acang-acang sih Pak. Jadi hari Jumat besok saya eh, sebelumnya sih sebenarnya saya sudah rapat tentang P5 dengan guru-guru, kepala sekolah gitu dari psikolog. Kita mau mengundang wali murid gitu untuk P5 dan saya di situ juga melibatkan teman-teman saya gitu. Saya selain orang yang biasa mereka karena mereka semua kan ada beberapa yang kan paling tidak sangat membantu Pak untuk mengorganisasikan. Insya Allah setelah ujian akhir semester atau pas ya Pak ya. Jadi insya Allah nanti malam untuk yang pertama nanti malam buat listnya, lalu untuk yang P5 dan pekerjaan yang lain saya akan mulainya di hari Jumat Pak, Jumat besok. Oke, ya.
Jadi langkah-langkah itu, gambar-gambaran itu nanti akan dilaksanakan dan insya Allah bisa mencapai target yang Bu Hanifah inginkan ya Bu ya. Iya Pak, amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan ya semua yang saya lakukan itu dilancarkan dan dapat dilaksanakan dengan baik. Oke Bu Hanifah, kira-kira Bu Hanifah dari obrolan kita ini apa sih yang Bu Hanifah rasakan Bu Hanifah setelah ngobrol-ngobrol seperti ini? Pak Fajar, alhamdulillah saya sedikit lega sih Pak. Gitu. Jadi saya ada teman untuk mencurahkan pendapat pikiran saya dengan sesi coaching kali ini. Saya merasa sedikit lega karena paling enggak sudah ada bayangan-bayangan atau ancang-ancang atau gambaran apa saja yang mau saya lakukan untuk mengatasi problem yang sedang saya hadapi sekarang, Pak. Itu ya. Dan mudah-mudahan dengan alternatif-alternatif solusi yang seperti tadi, saya bisa menyelesaikan beberapa tugas yang harus saya selesaikan sesuai dengan due date-nya, bahkan kalau bagus, kalau bisa sebelum due date gitu kan, dan hasilnya pun bisa maksimal. Itu sih Pak Fajar. Oke Bu Hanifah, insya Allah ya Bu ya, apa yang Ibu inginkan dengan menggunakan langkah-langkah gambaran-gambaran yang Ibu sampaikan tadi bisa tercapai ya Bu ya. Itu terima kasih Bu Ya, Hanifah, amin. semoga apa yang diinginkan bisa tercapai dan semua kerjaan bisa beres. Amin ya Allah. Saya Selalu juga terima ceria kasih Bu banyak dengan Pak Hanifah. Fajar mau mengcoaching saya. Terima kasih juga untuk Pak Fajar karena sudah bersedia mengcoaching saya hari ini yang sedikit galau ya Pak Fajar. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, Oke. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya. Eh, Assalamualaikum Pak Fajar. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu, selamat siang. Oke Pak Fajar, kita mau ngobrol-ngobrol nggak lama sih, sebentar mungkin. Waktunya sekitar 10 sampai 15 menit Pak Fajar. Oke, Pak Fajar apa nih yang mau dibicarakan pada sesi coaching kali ini? Uh, saya itu lagi seneng Bu hari ini. Tadi saya ikut kegiatan dengan anak-anak, itulah mimpin apa ya, mandu upacara. Mereka kan besok menjadi petugas, mereka mandu upacara, saya mandu upacara. Nah saya lagi senang. Tapi saya ngerasa apa ya, itu baru muncul seneng gitu loh Bu, buat Hmm, saya. terus? Nah saya itu pingin merasa seneng lagi sama kayak dulu gitu, kalau ketemu murid ngajar itu seneng gitu. Saya itu pinginnya kayak gitu lagi. Oke, coba Bapak mungkin bisa diceritakan gitu kondisinya sekarang nggak senangnya itu kenapa? Mungkin akhir-akhir ini saya terlalu banyak dikasih tugas ya Bu, mungkin ya, mengerjakan SKP online, suruh ngasih pengarahan ke teman-teman, sedangkan pengetahuan saya sendiri kan belum belum apa ya, belum mumpuni gitu Bu. Terus paling patokannya cuma melihat dari YouTube, dari internet, atau tanya ke teman, tapi itu kan belum belum saya rasakan apa, bisa benar saya itu. Nah, terus saya Oh, itu ngerasa hilang loh Bu, rasa senang saya itu, mungkin karena kebanyakan tugas apa ya Bu ya, yang harus diselesaikan, harus dipikirkan itu. Jadi oke, sentuhan Pak ngajar Fajar. saya itu hilang gitu.
Iya, 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 iya. Iya. Oke, Pak Fajar. Jadi kita ini mau membicarakan masalah Pak Fajar yang sekarang sentuhan mengajarnya itu mulai memudar gitu mungkin ya Pak Fajar ya. Iya, Bu. Oke, Ya Pak, kira-kira oke, Pak gitu, Fajar. Bu. Oke, Pak Fajar kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang ingin Bapak dapatkan nih tujuannya? Yang pasti saya itu ingin gimana ya Bu ya caranya supaya saya itu bisa kayak dulu lagi seneng ngajar. Artinya ngajar itu bisa berjalan seperti biasa. Terus kita itu tahu apa yang harus disampaikan ke siswa. Sekarang itu seolah-olah ketika baru masuk kelas itu sudah Pak Fajar dipanggil, ada rapat, Pak Fajar dipanggil. Nah gitu. Jadi apa ya? Nggak tuntas gitu loh Bu di dalam kelas. Oke, 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 siap Pak Fajar. Oke Pak Fajar, saya menurut pengamatan Bapak nih, kondisi belajar yang menyenangkan, yang ideal, yang bisa menggerakkan naluri mengajar Bapak itu lagi itu kira-kira seperti apa Pak kondisi kelasnya, inginnya yang seperti apa? Kondisi yang menyenangkan itu kalau saya anak-anak itu senang dengan cara ngajar saya seperti dulu lagi. Karena saya dulu kan seringnya saya dulu sebelum ketambahan banyak tugas ya Bu. Itu Oke, saya itu kalau ngajar itu kadang masuk kelas tanpa ngabsen, tanpa salam dulu langsung ngasih tebak-tebakan ke anak. Nanti yang nggak bisa jawab, nah dialah yang mimpin kelas untuk berdoa seperti itu sampai gitu sampai anak bisa jawab terus. Terus saya itu senang kalau saya membawa anak itu keluar kelas seperti itu. Jadi ada waktu ngajar longgar itu di satu waktu saya ajak oh, keluar kelas buat apa ya mengamati lah Bu, mengamati ruangan, mengamati lingkungan gitu. Jadi saya ngerasa itu refreshing saya selain mengajar ke anak, juga anak juga refreshing buat mereka nggak di dalam kelas terus. oke. Oke, Pak Fajar, berarti Bapak Fajar pernah gitu ya mengajar dengan kondisi yang menyenangkan, dengan feeling yang oke ketika mengajar gitu ya Pak ya. Oke Pak Fajar, menurut Pak Fajar nih, menurut pengamatan Pak Fajar, kira-kira kalau kondisi sekarang, Pak Fajar ini kualitas mengajarnya itu ada di angka berapa? Kalau misalnya saya kasih angka 1 sampai 10, Pak. Mungkin di 5 sampai 6 ya Bu. Oke, 5 sampai 6 ya Pak ya. Kira-kira penyebabnya apa tuh Pak, 5 sampai 6? Iya, ya itu tadi Bu, mungkin saya itu terlalu banyak kegiatan, terlalu banyak tugas, jadi mau ngajar sebentar, mau masuk kelas sebentar, tahu-tahu dipanggil atau ada kegiatan lain yang harus dikerjakan gitu. Nah itu yang apa Oke, ya? Ya secara tidak langsung itu buat hilang hilang apa ya ya hilang sentuhan itu terkikis sedikit demi sedikit gitu loh Bu. oke Pak Fajar. Oke, kalau ngelihat kondisi Bapak yang sekarang nih, paling tidak Bapak itu pengen di angka berapa sih Pak untuk mengajarnya biar semangat lagi seperti dulu, biar sentuhan mengajarnya meningkat lagi gitu. Pengennya kan tadi kata Bapak di angka 5 atau 6 gitu ya. Kalau Bapak Fajar sendiri pengennya setelah kita coaching hari ini, pengennya di angka berapa nih Pak naik? Kalau saya mungkin kalau menuju ideal belum belum mampu itu ya saya. Ya di antara 7 sampai 8 itu Bu. Itu saya rasa sudah batas yang saya inginkan. Artinya saya puas di 7 dan 8 untuk saat ini. Oke,
Jadi Bapak pengen di angka 7 atau 8 gitu ya Pak Fajar. Oke, jadi dari angka tersebut kira-kira ada nggak sih yang bisa Bapak lakukan untuk naik ke angka 7 atau 8 yang tadi Bapak sudah paparkan? Kira-kira. Untuk gambaran saya sih Bu, ya seperti tadi yang saya sampaikan di awal Bu, saya lagi seneng ini hari ini karena berinteraksi dengan anak lagi, mulai berinteraksi dengan anak, tidak diganggu tugas. Besok Senin kan kelas punya teman saya itu kan mereka jadi petugas upacara. Nah, kebetulan saya bisa membantu di situ, bisa berinteraksi dengan anak. Nah, itu membuat motivasi saya jadi tumbuh lagi gitu Bu, walaupun hanya seperti itu. Jadi saya maunya lebih banyak interaksi dengan anak melalui kegiatan walaupun belum di luar kelas, tapi itu bisa menumbuhkan lagi. Nah, selain itu mungkin dengan rekan sejawat Bu, dengan teman-teman guru itu saya ingin ngadain dialog kecil-kecilan lah, dialog ringan gitu tentang gimana sih motivasi untuk saya, itu masukan-masukan untuk saya supaya bisa mencapai 7 atau 8 itu tadi Bu. Itu Bu. Oh, oke, Pak Fajar. Jadi Bapak Fajar tadi kira-kira udah ada dua alternatif itulah ya yang dilakukan. Yang pertama itu salah satunya perbanyak kegiatan luring, mungkin ada salah satunya di luar kelas. Lalu alternatif kedua ingin banyak mengadakan dialog-dialog dengan rekan sejawat untuk memotivasi Bapak dan untuk istilahnya berdiskusi dalam masalah pembelajaran. Gitu ya Pak ya? Oke, Pak Fajar, kira-kira mungkin nggak Bapak melakukan Iya Bu, alternatif solusi tersebut? itu gambaran saya ke depannya. Ya, Mungkin nggak Pak Fajar untuk melakukan aktivitas dari gimana Bu? Maaf soalnya putus-putus Bu. Oh iya. Kecil. Pak Fajar, mungkin nggak Bapak itu melakukan alternatif solusi yang tadi sudah Bapak paparkan tadi? Nah, mulai saya coba Bu, tadi kan juga hari ini sudah saya coba nih yang dengan anak. Nah, kedepannya mungkin besok dengan anak lagi atau di ketika santai ngobrol santai dengan teman itu mungkin saya lakukan itu Bu. Oke. Oke Pak, tadi kan Bapak sudah memaparkan ada 2 kegiatan yang bisa dilakukan Pak. Kira-kira nih Pak, yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat nih Pak? Yang paling mungkin saya lakukan dalam waktu dekat ini saya rasa dua-duanya Bu bisa. Karena anak juga ini masih banyak kegiatan, kebetulan kita butuh kita sebagai guru juga membimbing mereka itu yang utama ke anak, terus ke guru ya melalui acara ngobrol-ngobrol biasa gitulah Bu, sambil apa menyelipkan, maksud saya sambil meminta nasihat atau pendapat mereka. Oke, oke Pak Fajar. Kira-kira nih kapan mau dilakukannya? Untuk yang anak itu sudah mulai saya lakukan. Kalau untuk yang guru mungkin hari Senin besok karena ini kan hari Sabtu tapi latihan upacara jadi belum sempat ngobrol dengan guru, dengan teman-teman. Mungkin untuk yang guru ngobrol ringan dengan teman-teman guru itu yang hari Seninnya Bu. Oke, Pak Fajar.
Jadi menurut Bapak kira-kira ada nggak sih yang bisa bantuin Bapak untuk melakukan kegiatan tersebut? Mungkin untuk bantu masyarakat, atau bantu memantau gitu, Pak? Saya rasa yang bisa membantu saya untuk ngatasi apa ya, untuk menimbulkan motivasi saya lagi itu yang pertama itu teman-teman guru itu saya Hmm, jadikan acuan. Terus mungkin saya akan ngobrol lagi dengan ya sebagai rekan sejawat itu kepala sekolah. Nah itu karena apa ya perlu ya tambahan masukan dari kepala sekolah juga saya rasa perlu juga itu Bu. oke, Pak Fajar. Oke, kira-kira nih Pak, kita udah di akhir sesi. Apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita nih Pak pada siang hari ini? Eh, yang saya dapatkan Bu, hari ini saya mendapatkan gambaran ke depannya apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan motivasi saya di saya itu ingin motivasi saya itu bisa terbangun lagi. Tadi sudah saya dapatkan gambaran dengan kegiatan interaksi dengan anak dan besok Senin saya mulai coba untuk berinteraksi atau ngobrol-ngobrol ringan dengan guru agar saya bisa dapat tambahan atau masukan. Oke, oke Pak Fajar. Kalau gitu, insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Saya pengen tahu progresnya minggu depan. Nanti kita bisa cerita lagi ya Pak Fajar ya tentang kegiatan apa yang sudah Bapak Fajar lakukan, lalu progresnya bagaimana. Mungkin sekian ya Pak Fajar ya. Terima kasih untuk discussion kali ini Pak Fajar. Assalamualaikum. Nah, terima kasih Bu Hanifah. Waalaikumsalam. Oke, pas.